أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang ketujuh, puasa Ramadan ini menjadi sebab dihapuskannya dosa yang telah lalu dari Ramadan tahun lalu. Kita punya waktu 11 bulan, jangan. Yang kita tahu 11 bulan itu ibadah kita atau kondisi keimanan kita nggak seperti di bulan Ramadan. Adalah kita berbuat salah. Ada kita melakukan kemaksiatan, ada dosa-dosa. Dan Ramadan datang, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dan dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Itu merupakan penghapusan dosa-dosa apabila dosa besar itu dihindari. Kita lihat nih bagaimana sistem penghapusan dosa. Yang pertama, sistem harian, yaitu sholat yang 5 waktu. Jadi jangan sampai engkau nggak sholat waktu, engkau puasa Ramadan, mengatakan, nah insya Allah dihapuskan dosa setahun. Anak ambil penghapusan 1 tahun aja, Ustaz. Apa? Ya sudah, anak Ramadan pokoknya puasa. Kan dihapuskan dosa tahun lalu. Ingat, ada penghapusan tiap hari yang harus dilewatin. Ini proses. Tadi kalau dikatakan orang yang ditahanan, engkau itu akan bebas, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Sholat yang 5 waktu. Itu penghapusan tiap hari. Kemudian dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Ini penghapusan tiap pekannya. Kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Itu penghapusan tiap tahunnya. Dengan catatan dosa-dosa besar dihindarin. Kenapa? Karena dosa besar ini perlu taubat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8. Puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal itu seperti puasa setahun. Puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Allahu Akbar jamaah. Kita puasa 36 hari, hitungannya 360 hari. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa setahun penuh. Kemudian yang ke-9, keutamaan bulan Ramadan. Yang sholat bersama imam. Sholat tarawih bersama imam. Sampai imamnya selesai. Itu dapat pahala sholat semalam suntuk. Anggap dia cuma sholatnya 1 jam. Malam itu kalau hitungannya dari jam 6 maghrib sampai jam 5 adzan subuh, anggap ya kira-kira 11 jam. Engkau sholat 1 jam sama imam atau setengah jam sama imam sampai selesai, itu catatannya sholat full 1 malam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka akan ditulis bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Ya. Jangan meremehkan sholat sama imam. Walaupun kalau bicara Ustaz lebih utama mana, sholat sendirian apa sholat sama imam. Kalau sholat sendirian, intinya semakin kau khusyuk, sholatmu semakin utama. Bisa jadi sholatmu bukan habis isya, tapi pertengahan malam atau sepertiga malam akhir. Maka tatkala engkau bisa bisa lebih khusyuk, maka nilai ibadah itu bukan hanya faktor tempat. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram kita tahu dapat 100.000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali lipat. Sholat di rumah ya dapat 1.
Tapi kalau ternyata di bulan Ramadan, dia sholat di Masjidil Haram, anak nggak mampu sholat di sana. Soalnya rame banget Ustaznya, kadang kala ini itu mau ke toilet, akhirnya ditahan karena jauh macam-macam. Akhirnya dia milih sholat di rumah. Apabila dia lebih khusyuk, semoga akan mendapatkan keutamaan kekhusyuan itu. Memang nggak dapat keutamaan tempat. Seperti itu. Taib yang ke-10. Umroh di bulan Ramadan. Ini bicara keutamaan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya. Bahkan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Nabi pernah berkata alaihi salatu wassalam buat seorang wanita dari kalangan Ansar. Beliau mengatakan, "Ma mana'aka an tahujji ma'ana?" Dia tanya, "Kenapa engkau kok enggak haji sama kita?" Ini perhatian Nabi sama para sahabatnya. Dia tahu mana sahabatnya berangkat haji. Ditanya perempuannya, "Kenapa engkau enggak haji sama kita?" Qalat, "Lam yakun lana illa nadhihan." Ya Rasulullah, kita itu enggak punya kendaraan kecuali 2 ekor onta. Onta itu sebenarnya bukan onta buat kendaraan, tapi onta buat kerja di kebun. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadhih. Ya, bapaknya anak-anak sama anaknya berangkat haji. Satu naik onta, satu naik onta. Ya udah. Wa taraka lana nadhihan. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadhih. 2 ekor onta itu, bapak sama anak ini naik 1 ekor onta tadi, gantian. Yang 1 onta ditinggal di kebun buat kerja. Karena haji kan lama Bu, berangkat haji. Kalau nggak ada onta di kebun kita nggak bisa nyiramin kebun. Biasanya onta itu digunakan untuk menarik air ya. Seperti itu. Lalu Nabi berpesan kepada perempuan ini. Fa'idha ja'a Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri. Afwan. Berangkatlah engkau umrah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Wa fi riwayatin li Muslim ta'dilu hajjatan ma'i. Seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Dan yang terakhir jamaah, Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Ini puasa. Mau di Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah. Tadi kita bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Adapun keutamaan puasa sendiri lebih banyak lagi nanti. Di antaranya, lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kegembiraan tatkala berbuka. Di mana Allah memberikan taufik kepada dia bisa menahan nafsunya sampai berbuka. Ini karunia Allah. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan pahala yang tidak terhingga. Karena puasa ini tidak seperti ya salat, enggak seperti sedekah, tapi puasa ini amalan yang kata Allah Azza wa Jal, kullu amal ibni Adam, dalam hadis qudsi ya, kullu amal min ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dhif. Semua amalan Adam itu, anak Adam itu, ya milik dia, hitungannya udah jelas. 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat, kecuali puasa. Itu milikku, kata Allah. Dan aku akan memberikan pahala buat orang yang berpuasa. Barakallahu fiik, semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa sholat, puasa, doa. Karena memang kita berada di musim yang penuh dengan pahala, penuh dengan keistimewaan. Allahumma ballighna Ramadan. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak